Veda Ega Pratama terus membuktikan kualitasnya di sirkuit COTA. Veda terus memperbaiki posisinya di barisan depan. Kini kembali masuk 10 besar sesi latihan bebas kedua FP2 Moto3 Amerika 2026 yang berlangsung di Circuit of the Americas, COTA, Austin, Texas. Pada sesi yang digelar Sabtu 28 Maret 2026 waktu setempat. Tentu ini menjadi kabar baik, di mana Veda sebelumnya sangat kesulitan menaklukkan sirkuit COTA. Kini perlahan tapi pasti Veda terus merangkak naik. Sementara itu, pembalap muda berbakat dari tim Red Bull KTM Ajo, Alvaro Carpe, berhasil mengamankan posisi teratas dalam sesi latihan bebas kedua FP2 Moto3 Amerika 2026 yang berlangsung di Circuit of the Americas, COTA, Austin, Texas. Pada sesi yang digelar Sabtu 28 Maret 2026 waktu setempat tersebut, Carpe menunjukkan dominasinya dengan mencatatkan waktu putaran terbaik, mengungguli para pesaing ketatnya di lintasan teknis Amerika Serikat. Dominasi pabrikan KTM sangat terasa di barisan depan pada sesi kali ini. Valentin Perone yang membela Red Bull KTM Tech3 menempel ketat di urutan kedua, disusul oleh Joel Esteban dari tim Level Up MTA di posisi ketiga. Persaingan di papan atas berlangsung sangat sengit dengan selisih waktu yang sangat tipis di antara para pembalap terdepan, menunjukkan level kompetisi yang tinggi di kelas ringan ini. Performa impresif Veda Ega Pratama. Kabar membanggakan datang dari wakil Indonesia, Veda Ega Pratama. Pembalap yang bernaung di bawah bendera Honda Tim Asia tersebut sukses menunjukkan progres signifikan dengan menembus jajaran 10 besar. Edgeground mencatat bahwa Veda berhasil menempati posisi ke-10 dengan selisih waktu plus 0,629 detik dari sang pemimpin sesi, Alvaro Carpe. Pencapaian indikasi dan balapan utama. Konsistensi pembalap asal Gunung Kidur ini di lintasan COTA yang dikenal memiliki karakter tikungan tajam dan trek lurus panjang menjadi sorotan positif bagi penggemar balap tanah air yang terus memberikan dukungan penuh. Keberhasilan Veda Ega Pratama masuk dalam 10 besar memberikan harapan besar bagi publik otomotif Indonesia. Implikasinya, performa ini meningkatkan peluang Veda untuk meraih posisi start yang menguntungkan pada sesi kualifikasi, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu talenta muda Asia yang patut diperhitungkan di kancah Moto3 dunia tahun ini. Sementara itu, alasan Veda Ega Pratama berpeluang naik podium di Moto3 Amerika 2026, mental, ketenangan, dan momentum. Dalam dunia balap, kecepatan sering jadi sorotan utama. Namun di level tertinggi seperti Moto3, ada faktor lain yang tak kalah menentukan, mental, ketenangan, dan momentum. Menjelang seri ketiga di Circuit of the Americas, ada sejumlah indikator kuat bahwa pembalap muda Indonesia ini bukan sekadar peserta, melainkan kandidat penantang podium. 1. Kepercayaan diri yang terbangun dari hasil nyata. 2 seri awal sudah cukup untuk mengubah cara pandang banyak orang. Finish kelima di Thailand dan podium ketiga di Brazil bukan hanya hasil impresif untuk seorang rookie, tetapi juga fondasi psikologis yang sangat penting. Kepercayaan diri Veda saat ini bukan optimisme kosong, melainkan lahir dari pengalaman bersaing langsung di barisan depan. Di Brazil misalnya, ia sempat tercecer sebelum akhirnya bangkit pasca red flag dan mengamankan podium. Itu bukan sekadar keberuntungan, itu refleksi mental balap yang matang. 2. Tidak asing dengan sirkuit kidal. Salah satu tantangan utama di kota adalah dominasi tikungan kiri. Namun bagi Veda, ini bukan wilayah yang benar-benar baru. Saat tampil di Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025, ia mampu menang di Sachsenring, sirkuit yang dikenal dengan karakter anti-clockwise atau dominan tikungan kiri. Memang, Circuit of the Americas tidak bisa disamakan dengan Sachsenring. Kompleksitasnya jauh lebih tinggi. Namun, pengalaman tersebut memberi satu hal penting, referensi adaptasi. Dan dalam balap, referensi adalah modal. 3. Adaptasi cepat, ciri pembalap besar.
Satu hal yang paling menonjol dari Veda sejak awal musim adalah kemampuannya belajar cepat. Sebagai debutan murni di Moto3, ia tidak datang dengan bekal pengalaman wildcard atau jam terbang di level ini. Namun performanya justru menunjukkan sebaliknya. Ia tampil, berani dalam duel, agresif saat menyalip, cepat memahami ritme balapan. Dukungan dari Honda Tim Asia serta masukan dari pembalap senior seperti Mario Aji juga memperkaya data dan strategi yang ia miliki. Di era balap modern, data adalah senjata, dan Veda berada dalam ekosistem yang tepat untuk memanfaatkannya. 4. Momentum yang sedang panas. Dalam olahraga, momentum seringkali menjadi pembeda tipis antara podium dan posisi tengah. Dan saat ini, Veda sedang berada dalam fase itu. Ia datang ke Amerika bukan sebagai pembalap anonim, tetapi sebagai rookie yang sudah mencetak sejarah. Ekspektasi meningkat, tekanan bertambah. Namun sejauh ini, ia justru terlihat nyaman dengan situasi tersebut. Ini yang membedakan pembalap bagus dan pembalap spesial. Bukan tanpa tantangan. Tentu, jalan menuju podium di kota tidak akan mudah. Karakter lintasan yang teknis, manajemen ban di tikungan kiri, hingga pengalaman rival yang lebih matang menjadi tantangan nyata. Namun jika melihat tren performa, satu hal menjadi jelas. Veda tidak lagi sekadar belajar, ia sudah mulai bersaing. Penutup, lebih dari sekadar podium. Jika Veda kembali naik podium di Moto3 Amerika 2026, itu bukan hanya soal hasil, itu adalah pernyataan bahwa ia bukan fenomena sesaat, melainkan talenta yang sedang tumbuh menuju level lebih tinggi. Dan di lintasan sekompleks kota, satu hal akan diuji. Bukan hanya seberapa cepat ia melaju, tetapi seberapa matang ia mengendalikan dirinya sendiri.